Yang berikut juga tentu ngaji, kegiatan besian wawalen pisate ilmu rinci nga kedua urus roh yang menggerai hope. Kemudian tiga aku menggerai mereka ngau. Ya, jadi memang tadi disampaikan juga oleh Pak Paul berkait dengan persyaratan sebagai calon, ya. Jadi itu juga nanti saya tidak tahu nanti perkembangannya seperti apa, karena setiap orang yang pernah menjadi pegawai negeri sipil, kalau yang menjadi calon itu harus lengkap dan punya dokumen. Sampai hari ini ada yang belum lengkap. Itu jadi masalah. Gitu. Jadi nanti batasnya sampai tanggal 9. Sampai tanggal 9 tema lengkap dokumen situ gaya dis. Kan begitu toh. Nah, ini tupu mencepisaga. Gitu pe. Jadi ya kita doakan saja tidak terjadi lah ya. Memang tidak terjadi begitu. Tapi saya pikir ini juga kewajiban untuk sampai kepada kita semua supaya kita tetap menjaga situasi daerah ini yang aman. Kita ikut undang-undang saja lah, ikut bagaimana aturan main segala macamnya. Jadi saya kira itu. Jadi memang astom berah kota salam mempean, menewai selalu sosaler. Tadi kalimu tanya pucuk mengenai. Selamat malam. Terima kasih Bapak Dr. Kanilus Dino. Jadi itu mangan go kasus. Jadi orang yang songo pika kopi bahwa isi boras itu, ngasih taruh toko. Kedua itu kantor pasti kopi, mana pas menurut. Kita nak cukup iso. Mereka bawa terdagang kopi bukan? Bawa terdagang kopi so, bawa mena, bawa terminal sio, terusnya kalau sih bawa dulu tuh. So bawa apa, bawa toko apa sih pe? Kayak pokoknya kalau mesut Jawa so pika ya pika hang so gitu. Terus nih terus pe, coba terbang orang ni. Ayana tak taruh toko di sini. Mereka masalah apa? Atau yang ngebayar lah. Itu selaku gabenta. Macam ni, so taruh toko sini, cabutlah izin media. Itu, akhirnya tunggu. Jadi kami rugi tayar. ICSO selama sejak tahun 2016 dia bayar pajak, itu be. Dan jumlahnya besar miliaran, itu be. Sehingga cara disega kudu roing sobo, kudu rahago pajak, gak isega aman. Gitu. Oh di kita panen mewi. Mewah tabura pun agak tu bajar pajak, lalu kemudian rendah kalau mereka kerja ini auto ma bumper bolon pe becio. Sekarang tidak boleh, harus bayar. Rapatlah dengan saya di kantor 2 kali. Saya panggil kantor pajak, saya bilang tidak boleh. Ya, ini urusan tidak boleh membawa saya punya rakyat. Rakyat saya sudah ditekan harga, kemudian kamu lagi mau pakai mereka untuk kemudian dijadikan sebagai bumper. Akhirnya selesai. Jadi akhirnya mereka berurusan dengan orang pajak. Nah, saya tidak tahu yang paling terakhir apakah kemudian sudah lunas atau belum, saya tidak tahu. Kira itu ibu maksud na potong gope dengelok bon kat lemeu kurbayan pun. Itu anggota di HM tak ite ya. Ite katanya roh yang sulit kasihan aku. Aing kasihan kok cotong. Emang gitu kira tong tegor buka toko. Akhirnya ada tombok aku dia aku. Emang buka toko saya bawa linggi saya cungkil. Kalau tidak saya cabut semua punya izin. Gitu deh itu deh. Itu botong bawa masalah pajak yo supaya jelas sedikit gitu ya. Jadi itu kembali kepada itu tadi. Jadi memang masalah di THO sebenarnya cukup rumit begitu ya. Jadi ke depan saya memang berpikir bagaimana rakyat ini harus kemudian menjadi tuan, bukan menjadi apa namanya menjadi ham. Ay anen go pito ta keren tua. Bensin pe, bensin, solar, minyak tanah. Kan cokat harga Pertamina, kau coba. Go ter Pertamina, eta harga bensin engkat lite. Go ter Pertamina turun bensin engkat lite. Jadi itu monopoli namanya. Monopoli itu satu penjual, banyak pembeli. Eca tapika dua beli itu monopoli. Harga ditentukan oleh penjual, gitu pe. Tapi kalau yang harga barang di TSO, hasil bumi di TSO pe, kopi, cengkeh, vanili, kemudian kemiri dan segala macam itu, yang jual itu banyak. Beda ya. Kalau yang pertama tadi yang jual satu orang, Pertamina dengan SPBU-nya pom bensin, yang beli itu ribuan. Sepeda motor, kemudian auto dan seterusnya, bemo.
Tapi kalau yang satu ini terbalik, yang jual banyak, yang beli satu. Itu namanya monopsoni. Kalau yang tadi kan monopoli, sama saja. Kita kalau beli ini di toko baju hobe, pasti atas tentukan harga baju ho kan isi toh. Ya toh, biasanya memang toko tapi bisa ho baba. Ya, apa man ini keren ho. Ah, itu ya 500. Ya toh, kalau kurang kan oh tidak bisa. Mulai hitung dia kan. Ah, pulang pokok kah 450 Nah, itulah kode ke rumah. Nah, kalian main cari. Terus rekem dia pulang pokok, mereka dia pajak bisa, untung berapa, bunga bank berapa. Dan mereka itu laku kule. No, itu saya mulai. Macam ini keren main. Jadi. Ya. Pada bawa tawar dari 500 turun 450, turun bawa tahap bawa kurang tuh. Jangan macam 440 koi. Oh, yang lugi. Pulang pokok itu. Kalian udah pulang pokok 440 banyak. Itu tombol. Oh, kan mereka yang tentukan harga nih, ini barang nih, baru kita jadi. Tapi kalau harga demi barang lites sepika kopi tuh lites tentu, lises apa? Oh, titip pika kopi, nama itu mang, salam lain. Apa sih tuh kopi? Bisa harga 35. Itu pohonnya hiat setengah tahun. Mai tadi tuh eta bom kurang koi. Ya bisa diten. 30 setengah Oh, toyo keren. Bom 35 tanah itu harga sosial cancar 35. Antara bacir bocah takut sepeda harga. Bahol. Ngau tite beli, mah SMS lain itu iki. Ya masalah malait bu. Pega kopi. Bisa sebagai tede 35. Tawar di teo ge 31 setengah. Oh. Mah ada temang, salah malait. Apa itu kopi? Bisa harga 35. Bom 30 casta. Bapak, ya toh lele kalau tite. Saya kalau lele SMS lain, kata pika kopi ya selama lain bu. Bisa seharga deh, 35. Tawar di tebo ge 30 cah, le tite. Apa sih tuh amang? Kopi, nama dia selama lain. Bisa harga kopi itu 35. Bom 30 tah. Wah. Akhirnya pikir di teh oleh, ulah gua tadi buat tahu buat 30 setengah. Kau lah gua. Saya tite lama ten. Host tah, jadi siapa sugi 30 setengah. Aco terang itu. Tak ada baju sudah di sekitar itu. Ite tak tahu main biakku di teh. Aku gua tadi ya. Ya tuh, paralise poli bantang. Itu yang bikin rakyat saya jadi menderita di Manggarai. Dia masih kayak. Dari 2015 hal ini menjadi perhatian saya. Sehingga ke depan saya merencanakan khusus mengenai pembelian komoditas itu harus melalui KUD. Melalui desa, BUMDes. Termasuk penyaluran pupuk juga lewat BUMDes. BUMDes ada uang. Kalau masing-masing BUMDes ini dia siapkan uang saja 150 juta atau 200 juta. Ini desa ini 145. Taruhlah BUMDes 100 saja. 100 kali 200 juta. Berapa itu? 20 miliar. Sudah 20 miliar tak ada uang. Beli itu. Mau untung mau rugi pokoknya beli. Itu tinggal petunjuknya nanti dari bupati. Lalu kemudian punya PT MMI. Dia menjadi induk. Untuk kemudian dia nanti akan kira-kira begitu. Supaya kita ini karena ngonde masih kain, eme harap kurudian musa di tehotong, paling harap orang hasil atau kerja di temane bulan. Pelihara lah tu jual pika labe, pelihara manuk jual pika manuk, pelihara pika pelihara kopi beri kopi pika kopi cengkenan. Ini tu main, eme dadang. Ini tu main tu di tema masih mane bulan. Eme tekan kulis tulisnya kan ni hari temu si hongrolong. Jadi itu tecan, dia masih kain. Jadi itu bawa penjelasan tambahan tomoda pastor hoa gua pengacara ho saleo gitu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, memang menjadi calon bupati dari yang sedang bupati itu tidak gampang. Itu karena kami ini ibarat menjadi sasaran tembak sasaran tembak amihu itu. Jadi apa maksud pandai dami sotong pandai salang ya, artinya begini dulu Bapak Ibu, saya ini jadi bupati tahun 2016 dan Pak Victor. Lalu kemudian pada saat saya jadi bupati dan Pak Victor jadi bupati, Kabupaten Manggarai ini masuk dalam kategori kabupaten tertinggal, kabupaten miskin, kabupaten kolot.
Emang usili sa termesi ka kumang isila di Sicily ami ho tega rokot lekolot vengko legeong. Geong apa? Geong listrik. Kolot apa? Tema vainum, tema salang mese. Itu kolot-kolot situ. Mangai salang tapi tu ada aspal di gerak to nggak pakai tenaga surya, kau pakai lampu gas, kau pakai lampu pelita, itu semua kolot sih. Dan itulah ukuran-ukuran kenapa Manggarai ini masuk di dalam kategori yang namanya kabupaten tertinggal, kabupaten miskin. Saya dan Pak Victor kerja. Bagaimana kemudian rakyat ini neka vengkologio, neka rokot lapa, rokot lakolo. Istilah di matu asilia silia poho silia lancang. Kerjalah kita ini, Bapak Ibu, dari tahun 2016. Tahun 2019 bulan Juli, jadi 16, 17, 18, hampir 3,5 tahun saya dan Pak Victor ini kerja. Kerja bagaimana Manggarai ini kita harus keluarkan dari kabupaten miskin, kabupaten kolot, kabupaten tertinggal. Kerjalah kita. Pada bulan Juli tahun 2019 kemarin, Menteri Desa itu kasih keluar surat keputusan. Ini keputusan Menteri Desa ini, bahwa Manggarai ini sudah keluar dari kabupaten miskin, keluar dari kabupaten tertinggal. Tuh doi keluar kabupaten tertinggal ho. Lemang ayapan, mga comong. Apa comong? Tecan, ternyata menurut penilaian dari Kementerian Desa, kita sukses untuk bisa kurangi orang miskin. Bagaimana cara mengurangi orang miskin? Orang miskin itu ukurannya pertama itu lelong barun pe. Mang ukuran barun, misalnya lantai rumah ini kalau tanah miskin satu. Yang kedua dia punya dinding, onemaya pangas melencar atau mangapapan tapi bobok sudah miskin. Yang ketiga lelo eta main belek tapi tua tahun sudah levo-levo tahun kolis itu ga belek miskin. Kemudian lelo luas baru. Jadi ya idealnya menurut ukurannya itu satu orang itu mesti 8 meter persegi. Meter lu atap 5 kayak nembar itu mesti 5 kali 8. Berarti 40 meter persegi. Gitu pe. Jadi ya 40 meter ukuran 5 kali 8 mestinya itu rumah. Tapi kalau kurang dari itu miskin. Jadi berkaitan miskin. Nah karena kita tahu bahwa ini ukuran miskin adalah rumah, ya kita buat program bikin baik itu rumah, kan begitu toh? Makanya selama 4 tahun saya dan Pak Victor ini kita sudah memperbaiki rumah penduduk ini supaya dari tidak layak huni menjadi layak huni itu kurang lebih 13.500 lebih. Saya tidak tahu di lain ini ada tidak? Ada tidak? Ada juga, itu programnya. Itu salah satunya. Lalu kemudian karena amiho buat saya hitus popane dami itu yo tadi papa udah boga tidak ada berbuat apa-apa. Itu selama 4 tahun itu kami harus duduk diam saja. Itu yang tadi Pak itu tadi Pak pengacara hoba. Memang amahtan hia lelone tulisan pe. Memang amahtan pelan memang go kole mahtan gato memang ngaco itu lelon ya. Memang ngatilun hiat senget ketemu data imar masih yang lelone bukun. Tapi tu tilu tu emana nenteng be mata kole tu emaitan bo mata nitai tilun kole manga tapi bajol politiko ga jadi cowok itu ga itu de politik lesone maga manga itan ya to ita sina to mo nero emo ga to mo gitu itu de berat kami hode ya to pangketan yang aku hobogi ya 5 tahun kan kita buka kuah makan gaji bodoh selesai ini. Sementara saya ini berpikir sangat keras notar apa orang Manggarai itu ya memang tata yang hina no pasti real anak ronan nangapi ko sama ragan PC kopi sawah asa nih PK PC P itu PC lupa PC P kemudian peko kopi kebun kopi kemudian mangasaban radio, mesin jahit, gas, lampu gas, peko sama raga. Memang peko sama raga ni nana, kau ni macam orang tas kau tiba. Lana yang macam peko sama raga ni nana, kau ni melangkas mau. Kau ni berbadi apa peko sama raga. Kau coba.
Itulah ukuran kemakmuran menurut orang Manggarai. Sehingga saya waktu datang ke Manggarai tahun 2005, yang harus saya rencanakan, itu harus saya gambar, itu adalah bagaimana orang Manggarai punya Peko Samaraga. Yang tadi Pak Paul bilang begini, dari bahasa orang Manggarai, Peko Samaraga, saya terjemahkan itu di dalam bahasa nasional, sesuai dengan ukuran Bappenas, sesuai ukuran Indonesia. Aku macam gue lah, aku tahu buku aku Bappenas, Peko Samaraga, menteri. Macam apa kalau Peko Samaraga buat di Manggarai Honyo? Kan begitu toh? Jadi kita buat ini. Rumah pesek, dan itu memang ukuran orang Manggarai pesek itu. Peko Samaraga tadi. Kemudian sudah ya, rumah sudah 13.000. Kemudian yang ambil terakhir juga lampu, misalnya kopi tadi. Saya kira anakan kopi tidak terhingga, maksudnya kalau dihitung per tahun, karena memang sumber penghasilan kita terbesar kopi. Daerah-daerah sekitar, one Cumbi, one Soduan, Terlangu, Avot, lalu terus saya nggak jauh sale, kemudian sale bahong apa mbohang so terus so dua one carap sawo itu kita bantuan anak kopi itu tiap tahun ribuan. Tapi ini masalahnya setelah kita tanam lalu kemudian tumbuh dipetik ternyata boras gak apa-apa bisa harga pandai sehingga saya ambil yang terakhir lampu gas. Aku danong di SMP tukang pompa lampu gas. Dan lampu gas kan lampu gas ini ukuran juga kemiskinan. Maka kemudian kita kerja bagaimana kemudian Manggarai ini harus terang. Gitu P. Sampai lusuh deman. Ya, waktu saya dan Pak Victor ini terima ini pangkat tahun 2016. Itu di Manggarai ini bahasa Indonesianya itu elektrifikasi ya. Elektrifikasi itu kalau bahasa Manggarainya enggak. Rek yang tahu desa-desa suatu mangal listrik dekat atau polis sambung kabel P. Itu namanya elektrifikasi. Dulu aku jadi bupati 2015, desa ini Manggarai atau pasang listrik itu, kalau dari 145 desa itu baru 75 desa. Baru 75. Dulu 2000, sudah 97%. Artinya, dari 145 ini mungkin tinggal 5 atau 6 desa saja yang belum ada jaringan listrik. Ini Manggarai. Ya, bisa kita hitung kok. Satar Mese Barat itu sudah tuntas sampai di Borik. Kemudian Nusa Molas itu sudah terang listrik. Saya hari Rabu minggu lalu saya ke Nusa Molas. Karena ini berhubungan dengan miskin. Begitu naik ini pasang listrik ini, lalu kemudian, kemudian begitu kita tahu juga rakyat ini pasang listrik, mangatiang, tapi belum tentu bisa pasang ke rumahnya. Kenapa? Karena dia tidak punya uang. Bantu lagi ini orang miskin yang tidak mampu pasang listrik gratis di rumahnya. Saya kira di Lahit ini saya tidak tahu ada tidak ya. Itu jumlahnya 6.000 lebih. Karena ini berhubungan kemiskinan, saya kasih turun. Ke depan pasti terus bikin itu. Hanya tidak bisa satu kaligus karena masalah uang, listrik. Mungkin bertanya, kenapa baru sekarang Bapak Ibu? Begini, yang terang ini kan kita lihat dia punya terang saja. Tapi metarik kan mesti terang, namanya sumber. Namanya genset toh, olo, terang so, genset, via palo. Hanya 6 mega. Tidak mungkin dia bisa mengaliri listrik seluruh Manggarai. Langkah Rembong aja mati hidup. Apalagi sini kecamatan Drute. Oleh karena itu kita ulumbu dulu. Setelah ulumbu jadi listrik, terus connect, sambung dengan Labuan Bajo dari Rangko, baru kemudian kita ke seluruh desa. Itu sepandai semua. Maka krisis terima listrik mau pendidikan. Mata ada tidak? Telinga juga tidak pakai. Jadi itu miskin. Apalagi yang lain? Lalu vai numpe. Karena kita tahu air ini berhubungan dengan kemiskinan juga, maka kemudian kita perhatikan airnya untuk rakyat ini. Nah, di Lahit ini saya tahu satu ketika saya pernah datang di sini mengenai via ember de mesope. Masyarakat berpenghasilan hanya memang bergilir di vai karena vai kurang dia punya debit. Kadang-kadang sole kolega itu sudah korpi masih potong. Gitu kan. Akhirnya tuh yang mendapat vai C. Masalah dulu itu kah? Ya toh, tapi programnya ada. Sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat bantuan meteran gratis. Hanya di Manggarai saja, di tempat lain tidak ada begitu. Kalau mau pasang air pump di tempat lain bayar. Di Manggarai tidak. Kenapa? Saya dapat tiba dari menteri. Kenapa dapat tiba? Karena bupatinya bagus kerja. Itu toh tetung. Tapi bagi yang sebelah, yang calon itu, tapi namanya datang situ dia, nendep. Aku tahu mau ke Melu, tidak apa-apa, ganti bupati. Ya itu alasan gitu. Ya alasan karena hama coklat. Kalau tahun lalu, 5 tahun lalu coklat hama, sekarang masih hama, ganti saya bilang tadi. Ayo bupati coklat meko.
hama coklat, urusan pengamat hama dinas pertanian itu ada PPL. Ada PPL itu yang namanya pengamat hama. Hama ya ganti itu PPL, bukan ganti bupatinya. Tapi sudahlah. Ini kan namanya enggak, memang kalau dagang begitu, otaknya coklat, otaknya kopi, otaknya cengkeh, otaknya kemiri. Jadi dia selalu begitu mau apa kok coklat. Karena memang hari-hari urus coklat. Termasuk harga suci malah itu berapa? 35.000, 32,5 tak. Sudah begitu tidak bayar pajak lagi. Listrik. Miskin tadi, dari listrik, rumah, air. Kemudian yang lain apa? Berkaitan miskin itu, dia masih kaya. Kita juga ini berusaha untuk bagaimana rakyat itu tuh punya apa pe? Dengan ada listrik sekarang ini, lalu kemudian rakyat itu tuh mudah punya semua. Emang usili mulus tite. Begitu ada listrik, rice cooker. Tema pakai HP kalau rice cooker. Kemudian apa? Televisi parabola. Dengan adanya televisi parabola, maka setiap rumah tangga sudah punya barang, di mana barang itu harganya 500.000 ke atas, dan itu juga masuk dalam kategori kalau dia punya barang yang harganya 500.000 ke atas, barang bergerak namanya, itu tidak miskin lagi. Naikkan pendapatan. Bagaimana cara menaikkan pendapatan? Kalau di Kecamatan Duruteng ini, itu ada antara lain juga kita peningkatan pendapatan petani melalui pendekatan si menteri. Setelah itu bahong so, kita terlango so pe. Beri UTS itu bikin greenhouse segala macam, itu bagian dari upaya peningkatan pendapatan. Kemudian kita bantu bibit kopi, apalagi bantu ternak dan seterusnya, itu untuk meningkatkan pendapatan. Jadi ekonomi naik, ya turun dari 74.000 menjadi 69.000. Ini kayak mau saya lupa tadi terhormat teman-teman dari Panwas ini, aku teman-teman polisi tentara so. Jadi itu pendapatan dengan cara-cara kerja yang berhubungan dengan pertanian, kan begitu. Jadi kita upaya-upaya meningkatkan pendapatan itu, petani ya tentu apa yang dia kerjakan kita dukung yang dia kerjakan. Kalau tadi hortikultura misalnya itu ada manfaatnya, terus bantuan ternak dan seterusnya. Jadi miskin turun. Karena miskin turun, maka satu kriteria keluar dari kemiskinan, keluar dari tertinggal. Kemudian yang kedua, ukurannya kenapa keluar tertinggal nih? Gampang semua-muanya. Kita kalau mau sakit, gampang ke rumah sakit. Anda masih kain, emang ngomong baru sakit itu hawa miuga. Beda dengan 4 tahun lalu, asal nih? Beda sekali penampilnya. Dari saya mendesain rumah sakit Ruteng ini, saya kerjasama dengan Universitas Gajah Mada. Untuk 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ini untuk 5 tahun pertama, model begini sekarang ini. Semua sekarang instalasi hampir lengkap. Instalasi radiologi itu untuk ronsen, itu sekarang sudah, itu ruangan yang paling megah itu. Kemudian ada lagi instalasi namanya farmasi untuk obat-obatan ya. Ada lagi instalasi bedah, dari belah misalnya ibu ini harus dioperasi, itu sekarang ruangan bedahnya itu sudah modern ya. Hoga ibu-ibu juga misalnya kalau sesar itu ruangannya modern sekarang. Lo kan satu ruangan itu kumuh gitu. Instalasi sudah lengkap. Cuci darah. Sakit ginjal dulu kita harus pergi di Kupang, pergi di Denpasar, pergi di Labuan Bajo. Cuci darah ini 1 minggu itu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Lalu kemudian 1 kali cuci darah 1 juta. Berarti 2 kali itu 2 juta. 1 bulan 8 juta. Namanya sih. Akses gampang sekarang. Sudah ada instalasi cuci darah di sana di rumah sakit itu. Lalu kemudian puskesmas juga kita tingkatkan fasilitasnya, lengkapi dengan dokter di situ. Jadi ini berkaitan dengan akses, gampang, ya gampang. Gampang pergi kalau sakit ya di rumah sakit sudah ada spesialis dasar di sana. Bahkan saya merencanakan tahun depan itu kemudian menjadi rujukan jantung, ya. Karena kita punya sudah spesialis bedah ada. Penyakit dalam ada, anak ada, obgyn yang untuk ini ibu hamil yang mengandung itu ada, kemudian anestesia ada, patologi klinik ada, saraf ada. Jadi spesialis-spesialis ini adalah pendukung untuk satu ketika kalau orang itu pasang ring jantung, mesti mengatau contoh modaya bedah. Ayah apa tuh bedah nih? Contoh mod penyakit dalam. Ini jangan-jangan di dalam itu banyak penyakit ini, tidak bisa pasang ring ini orang.
Jadi semua itu mereka diskusi, tim dokternya diskusi. Oh, bisa pasang ring ini orang. Tapi kalau misalnya di antara mereka tidak ada yang spesialis dasar, jangan, tidak berani mereka. Lengkap. Karena menurut dokter yang spesialis jantung, setiap hari 10-15 orang, baik yang dirawat maupun yang datang berobat, yang rawat jalan, itu mempunyai keluhan pembuluh darah dan jantung. Itu semua untuk memudahkan untuk masyarakat. Latan tro OMP, toh latan taku. Aku kalau sana yang berarti jantung ya, itu toh, ya kan gitu toh. Pasti di situ saya. Ya tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan masih berikan saya kesehatan. Rumah sakit, akses. Terus apa kolivon? Saya kira meyuh bayinung gampang, listrik gampang, kemudian juga ya mau dapat kebutuhan sehari-hari gampang. Meyuh gak beli minat tanah tema perlu ketahuan kisah mina. Yang bisa aku haju, ute itu tuh. Jadi kadang-kadang ute nuk aku selama ute so pakai tombol rata kali pakai tape. Sehingga mesmak baterai enggak ute. Mereka semak baterai ute di surga. Aku pernah ngobrol one pisang ngomisa wakilit. Pacu mang laku itu dua apa sih lemai. Mina. Rafa main hoi. Pakai auto pickup nih, tapi pagal lewat mana? Ani orang tapi pagal. Lebih itu mantap hoi, bagus sekali. Tadi dia bawa minyak keliling. Itu kenapa? Karena jalan ini sudah bagus. Gitu pe. Tapi ndai masih kain, vajol pilkada ho, murah kita tahu situ. Nanti me poli pilkada gak makoles gak? Gitu pe. Itu dia leso deh. Saya kau terakuli. Suta rata suta, nentang vajol pilkada setesoy. Gitu pe. Me poli pilkada ho segaya. Nilor poles tidur gak? Ya terus memang pilkada ho matar gaya pakai kacamata hitam tuh. Nanti kalau sudah pilkada baru keluar kacamata hitam kayak gitulah. Dan itulah yang terjadi sekarang, Bapak Ibu. Banyak rakyat terbius dengan ini. Ya, kasihan, sedih saya. Sementara saya tidak pernah saya omong yang gimana ya? Karena bagi saya bicara yang bohong-bohong. Memang ada strategi politik juga gini. Ya, maka kalau strategi politik, tomo tipu ketekanan di mana-mana. Memang sulit juga bagi mereka untuk mereka ceritakan tentang apa yang mereka pernah buat, tidak ada. Salah satu caranya adalah meniadakan yang sudah dibuat oleh saya, sehingga sama-sama tidak berbuat. Ah itu pe, daman itu lebih. So cara supaya sud mangado te mangas, sehingga pikir gak macam-macam te mapandai data so. Gitu pe, itu deh politik lesohoga. Kemudian kembali tadi yang keluar dari tertinggal tadi, akses. Kemudian yang ketiga Ndema, ya sumber daya manusia. Ini Santo Paulus ini universitas sekarang. Saya terlibat dalam bagaimana Santo Paulus universitas. Sehingga anak di desa Ndema ini masuk fakultas pertanian sebisa itu perlu kupang avokat gak? Ya. Mungkin nanti buka fakultas hukum, fakultas teknik avokat. Ya. Nah, saya memang mau tercenai, mau kuliah cenai, mau avokat. Tema perlu kirim ke tesnya ngelakupang, niat saya asrama, niat saya hang, niat saya sekolah. Oh, saya nggak tahu. Itu bagian dari pengembangan sumber daya manusia. Atau emang kalau situ, ya toh, atau emang asih itu tema, ya toh. Itulah yang kita buat di Masekan. Jadi, yo, itu semua itu toh. Maka kalau istilah lakukan go, emang go tilun itu ngasang nenteng. Matan itu ngasang buta. Terus nganceng tilu aku mata, ya toh itu ngasang ga buta tuli. Tapi menggo ga nu kole buta, nain kole buta, itu tambah musim ga sempula. Jadi dia masih kain, kita keluar dari kemiskinan. Dan saya akan terus bekerja ke depan untuk memastikan rakyat itu harus turun dari kemiskinan. Saya ini berkantor di desa sebenarnya untuk saya melihat langsung saya punya rakyat. Hanya memang tidak setiap. Saya ini karena desa 145, kalau tiap hari saya ke desa, habis itu saya di kantor desa aja. Tapi ke depan saya akan memperbanyak waktu saya di desa. Untuk apa? Saya bisa lihat langsung nanti, saya ngata mga BPJS, saya ngata toyen. Ya toh, saya tahu dari 354.000 rakyat Manggarai sekarang yang punya BPJS hanya 323.000. Masih ada lagi yang 23.000 lebih. Itu yang saya sekarang saya punya program itu masuk di Jamkesda namanya, Jamin Kesehatan Daerah. Jadi IT, MTM BPJS, beti, misurat keterangan desa ngavo berobat gratis.
Ada uangnya di Dinas Kesehatan, itu kita sudah siapkan. Ini program, itu program saya. Dan ke depan saya akan tingkatkan. Sambil yang belum ada BPJS itu nanti kita isi, karena ada BPJS terintegrasi namanya. Jadi kita isi nanti, misalnya ada sudah mati, kita susup. Nah, siapa yang saya mau isi susup ini kan mesti ada datanya. Saya mesti ke desa dulu. Kemudian di desa ini juga kan ada yang PKH, ada yang BLT BLT sembako sube, dulu Raskin namanya ya, Rastra. Tapi ada juga yang tidak dapat. Begitu toh, itu harus saya data sendiri. Oh ini belum dapat, ini tidak apa. Supaya nanti kita atur program. Mga sata so cacat, ya mga sata jompo so. Padahal ada program kita untuk jompo dan cacat. Tapi kita tidak tahu kasih siapa karena kita tidak tahu. Saya belajar dari 5 tahun pertama ini masalah ini. Oleh karena itu pasti saya harus memperhatikan ini. Jadi saya berkantor di desa, saya seluruh kepala dinas saya bawa, kemudian kita bagi per RT. Ya ada formatnya, lihat rumah. Kadang-kadang bantuan baru sokol itu memang tepat sasaran pe. Atas sot baru di ATI krisi, atas sot baru da atoy. Saya tidak mau. Saya bukan mempersalahkan teman-teman kepala desa ya, tapi sebagai manusia kadang-kadang manusiawi juga, gitu pe. Oleh karena itu untuk menghindari subjektivitas dalam kaitan dengan bantuan-bantuan itu, saya sendiri harus hadir di sana, mendata. Biasanya sore hari saya akan rapat dengan BPD, dengan kepala desa. Termasuk saya tanya kepala desa dan BPD apa masalah ini. Yang misalnya peraturan aku kudu perbaik kalau peraturan butuh masuk UIMI. Contoh misalnya, saya pergi di Cibal, sore-sore dengan BPD dan kepala desa, Bapak, emang gak kinjuk di situ ya Bapak, masuk UI kami, apa ya? Ayo juk di situ ya Bapak, emang kerja salam misi, harus pakai suaka kelola, apa maksudnya, padat karya. Coy, padat karya gunung tante Bapak, patu misi tau. Ayo kali nuk lemah juga, Bapak mesti kasih alternatif kah? Kalau yang misalnya ada batu besar, boleh pakai alat berat. Sebab kalau Bapak suruh kami pakai padat karya, kau sampai Toriko kami patu misi tahu. Itu saya dapatkan waktu saya berkantor di desa, diskusi dengan para kepala desa dan BPD. Jadi saya juga harus melindungi mereka. Tidak boleh juga mereka sebagai kepala desa BPD masuk UI. Saya tahu oke, nanti saya rubah juknisnya dalam hal tertentu, tapi verifikasi dulu. Kamu usulkan ke camat nanti periksa benar tidak ada batu besar. Jangan karena tidak ada batu besar, karena juknis bupati boleh ini tidak pakai padat karya, akhirnya kamu sewa alat. Padahal tujuannya ini kan supaya uang itu bisa bagi-bagi di desa. Maksudnya ada HOKHB. Itu bagian dari saya untuk kemudian lihat kepada rakyat semua. Nah oleh karena itu, andai masih kain atau masih di tahun gos benar. Ya, aing go pilkada hoe, lo kita rojo tombo pi. Sebenarnya kampanye itu rojo tombo. Mangas tombo atau pakai mata, aku pakai tilu pi. Maksud aku saya ingat seletilu ita selemata sehingga tombo hiya tombo so ita lemata aku saya ingat tilu tapi mangas tombo gak tahu mata hiya aku culang tilu tapi bawanya meyu ya begitu itu banyak sekarang ini belum lagi mereka maki-maki saya yaitu tidak apalagi lah demo lah supaya Bupati Manggarai ditangkap aku yang korupsi kekurangan toya sampai lu sehoka. Oh, 15 tahun aku cuma Manggarai. Oh, kasih masa dulu mereka lulus. Ya. Justru Manggarai ini adalah kabupaten, ya. Ini ada 12 kabupaten di Nusa Tenggara Timur nih, yang dia punya laporan keuangan wajah tanpa pengecualian. Termasuk Manggarai ini. Sudah 2 kali kita, sudah 2 tahun. WTP kita punya laporan keuangan. WTP itu artinya apa? Tidak ada 1 sen pun yang tercecer. Ya, itu WTP. Enggak WTP maksud tema. Misalnya saya apa ya? Baik apa boleh tidak? Ini apa nih? Ini itu tisu. Ah, baca maksudnya. Go VTP, kurbalite. Ya, di buku ini beli pakai uang APBD ya. Sing negara apa? Apa ngasang termos air. Lalu kemudian tulis oleh buku termos air. Lalu mai tadi harga kan setiap tahun seluruh penggunaan keuangan daerah ini diperiksa oleh namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Itu badan itu ditunjuk oleh undang-undang. Ya, ditunjuk oleh undang-undang satu-satunya, tidak ada di luar itu. Bukan Facebook, bukan apa itu. Itu BPK. Jadi biasanya bulan Maret dia datang untuk periksa yang tahun kemarin. Misalnya tentang 2020, nanti bulan Maret tentang mesti datang, mereka datang. Dia tanya, ditulis buku, Kamilus, itu uang kemarin kau beli apa? Termos, Pak. Tulis, oh termos itu. Mana itu termos? Ini termos. Saya tunjukkan ini termos. Warnanya putih,
Harganya berapa? Harganya misalnya 300.000. Lalu kemudian dia tanya, mana kwitansinya? Ini kwitansinya. Kwitansi beli di mana? Toko Sejati. Dia pergi toko Sejati. Toko Sejati. Pada tanggal sekian, ini kau punya tanda tangan, ini kau punya stempel. Benarkah jual ini harga 300? Benar. Berarti yang ditulis di buku, yang lihat barangnya, kwitansinya, di mana belinya, tanggalnya, itu semua bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah konsep itu. Ini adalah takun itu. Itulah VTP. Mata di sekolah, kamelus korupsi. Kita kira aku jinso, sudah 15 tahun ini jinso. Yang memang jujur, ini saya punya jeans sudah 15 tahun nih. Jeans, tapi karena saya suka, jadi makanya saya tidak. Tapi tambah wain lah tak, jeans baru. Sejak saya jadi wakil ini jeans. Kita kira aku jeans. Walaupun jeans lama tapi bagus. Itu VTP, wajar tanpa pengecualian. Ya wajar tahu. Barangnya ada, ditulis ada, kwitansinya ada, semua ada. Ini halu sinseng itu mah. Lalu kemudian karena saya punya laporan keuangan 2019 itu wajar tanpa pengecualian. Dapat saya kalau aku. Hadiah 39 miliar. Hadiah soga toh kulatan aku. Taman penghasilan pegawai, guru komite, pegarawat, semua taman penghasilan tambah tamsil. Guru-guru kasih. Bahkan guru-guru di Manggarai ini zaman saya di Manggarai saja, yang guru-guru yang tidak sekolah S1 saya sekolahkan di STKIP. Kita bayar supaya dia bisa sertifikat. Ya toh. Guru-guru tahu, tapi saya dengar ada satu guru di sini, saya dengar nih. Ya toh, mak dengar aku tombon. Ya, ada guru yang saya yang angkat dia lalu kemudian dia maki saya lagi. Kalau satu tema tilu aku tema. Mudah-mudahan saya minta dia bertobat lah dalam 1 minggu ke depan ini. Gitu. Eta lu ti tema ande asekain ya pinandaku taraka mandaku soe. Jadi aku mangkirna aku panggal hanya cuti. Di tema tasua dah ku 10. Suar tilu di teh dah ku 10 tilu. Matabe. Gitu Pak. Jadi saya pasti dapat informasi lebih banyak dari mana saja. Karena saya punya sumber informasi banyak. Jadi jangan sampai dia merasa bahwa saya tidak tahu. Nah itu aja. Gitu. Semoga. Karena ASN itu harus netral. Ya, jangan lalu kemudian ya gimana ya? Tadi anpe. Oke. Jadi kembali lagi kepada soal tadi itu. Jadi kita wajar tanpa pengecualian sehingga dapat lagi uang. Kemudian sekarang wajar lagi tanpa pengecualian. Hanya sekarang ini datangnya uang dari Jakarta kalau dulu 39 miliar, sekarang turun. Kenapa turun? Karena sumber penghasilan negara karena corona ini. Kita mau pinjam ke luar negeri, itu kemudian luar negeri juga corona. Kita mau harap pajak, ini pengusaha tidak bayar pajak. Ya toh? Akhirnya pendapatan negara kurang karena sumber pendapatan negara ini dari pajak yang paling besar. Ketika pengusaha tidak bayar pajak, pendapatan turun. Jadi kalau DID turun dan insentif daerah itu turun sekarang, karena pengusaha tidak bayar pajak juga. Termasuk Manggarai. Bukan karena saya, Michael Terga, ini kepemimpinan itu tidak bisa, makanya turun kurang. Saya bekau ini. Itu mata telinga dan sudah. Ya, itu sebuah. Jadi kita jadi kembali lagi tadi. Jadi pilkada memang deh rojo tombo so. Mangas tombo atau pakai mata. Mangas tombo atau pakai mata. Mangas tombo atau pakai tilu. Mangas tombo atau pakai tilu. Mangas tombo atau pakai tilu agu mata. Mangas tombo atau pakai tilu agu mata. Nah, tapi itu disampaikan kepada rakyat. Kemudian yang berikut juga yang sekarang ini dia masih kain. Banyak sekali orang memanipulasi situasi ini. Saya dengar di kampung-kampung ini kan dari Kementerian Koperasi ini ada bantuan dalam rangka corona, pemulihan ekonomi. Namanya untuk UMKM, 2,5 juta apa so. Michael Ter hukul serah berambil. Dari rumah ke rumah mereka bilang, hauca. Padahal itu pemerintah pembarang. Ya toh, ricu termohon pilkada ukta. Hanya kan mau jadi bupati kok. Caranya begini nih. Saya tidak suka. Saya kalau mau pakai begitu tuh banyak program saya bisa tipu-tipu. Ya toh, ini aku gencau napo, tapi saya tidak mau. Ya, saya tidak suka. Ya,
Jadi bupati tapi dekok begitu tuh man. Jadi masakan itu dia hawalen sehingga tegak aku hawalen ga. Lalu ayah compang namut ho menang aku tahun 2000 apa? 2015 termasuk cemai hobe sehingga hawalen cepisa gak tegak aku naing gitu kaleleng kalau tite neka bos kana kuas kota. Dia cesua ho male jong koleh tanu tu merah ibu. Bawa menggo omai sih pakai mata, aku pakai tilu temcon. Tapi mai disega tutup mata, tutup telinga bertombo. Ah, itu tanggal oleh ni mata itu tak. Ni tilu itu, mangaku. Kemudian yang berikut juga tentu ngaji. Kita biasanya hawalen cepisa ilmu rinci nga. Kedua urus roh yang menggerai hope. Kemudian tiga aku menggerai mereka ngau. Ya, jadi memang tadi disampaikan juga oleh Pak Paul berkaitan persyaratan-persyaratan sebagai calon, ya. Jadi itu juga nanti saya tidak tahu nanti perkembangannya seperti apa, karena setiap orang yang pernah menjadi pegawai negeri sipil, kalau yang menjadi calon itu harus lengkap dan punya dokumen. Sampai hari ini ada yang belum lengkap, itu jadi masalah. Jadi nanti batasnya sampai tanggal 9. Sampai tanggal 9 tema lengkap dokumen situ ga ya dis. Kan begitu toh. Nah, ini tupu mencepisaga. Gitu pe. Jadi ya kita doakan saja tidak terjadi lah ya. Tidak terjadi begitu. Tapi saya pikir ini juga kewajiban untuk sampai kepada kita semua supaya kita tetap menjaga situasi daerah ini yang aman. Kita ikut undang-undang saja lah, ikut bagaimana aturan main segala macamnya. Jadi saya kira itu, jadi memang astom berah kota salam mempean, menewai selalu sosaler, atadi arkalimu tane pucum yang meneroben. Selamat malam. Terima kasih Bapak Dr. Kamilus Dino. Jadi untuk